Ini adalah hari Sabtu di langit yang ya menjelang mendung ya. Oke, apa kabar kalian semua? Ya mungkin ini pertama kali ya gue bikin video kayak gini ya, karena gue ingin menjelaskan sesuatu. Kedengeran apa enggak sih sebenarnya? Oke, mari kita mulai. Jadi gue tuh ada yang pengen gue ucapkan ya, yang kasus yang belakangan ini tuh baru kemarin viral gitu. Ini tanggal, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 27 ya. Nah, ini hari Sabtu lah, Sabtu November ya. Jadi kasusnya itu adalah Moge yang balapan lisensi. Dan yang melakukan tuh yang ngendarain Moge-nya tuh influencer ya, walaupun gua nggak tahu mereka udah ngapain aja ya sama ini ya. Itu influencer, tapi dia ngajarinnya itu yang nggak benar gitu. Begitu tuh banyak yang ngebela gitu. Makanya gue bingung gitu loh, kok bisa gitu. Ini kan artinya kan menginfluencer itu kan sudah mendarah daging gitu. Influencer ini sudah menginfluence orang sampai mendarah daging gitu. Udah gitu kan. Jadi sebenarnya masalah dari kasus ini adalah karena ada satu kasus sebelumnya gitu. Ada rider Moge gitu ngegeber rider mobil yang drag race gitu di Senayan City. Oke, kalian sudah lihat ya postingannya kayak gimana ya. Jadi ya kan kelihatannya kan Moge ngegeber mobil drag race gitu karena kesal jalannya dihalangin. Kita mikirnya gitu kan. Captionnya juga nggak ngejelasin apa-apa kan. Kolom komentar dari 1500 nyarinya juga capek kan gitu. Nah, temen-temennya si rider Moge ini ada nih di kolom komentar ada. Semoga masih ada nih sampai gue pulang ini nih. Gue screenshot nanti gue kasih lihat ke kalian ya. Nah, temen-temennya si rider Moge ini temen-temennya rider Moge loh, bukan si pengendara Moge-nya yang ngegeber itu yang ngomong ke kita gitu, bukan ya. Temen-temennya itu yang ngasih tahu, bilangnya kalau itu ngegeber tuh buat ngeramin suasana gitu. Padahal kalian tahu sendiri ya, di Indonesia ya cuma sedikit loh, minor bukan mayoritas ya, cuma sedikit orang yang nganggap ngegeber itu sebagai salah satu cara untuk meramaikan suasana gitu. Cuma dikit yang nganggap itu. Sisanya mah cuma dikit yang nganggap kalau ngegeber itu sebagai cara untuk meramaikan suasana atau cara untuk nyapa pengendara yang lain gitu. Cuma dikit. Gue soalnya pernah lihat ada orang ngegeber tuh nyapa gitu. Gue pernah lihat soalnya. Oke, lanjut lagi. Nah, temen-temennya ini nih, bukan rider Moge-nya, ngejelasinnya gitu katanya itu sebagai salah satu cara untuk meramaikan suasana gitu. Tapi si rider Moge-nya di postingannya itu ngejelasin juga kagak di caption gitu. Udah gitu kan banyak nih orang yang nganggepnya tuh rider Moge-nya ngegeber karena mobilnya drag race ngalangin jalan gitu. Semua mikirnya gitu. Masalahnya temen-temennya doang ini loh yang ngomong gitu, tapi rider Moge-nya kagak ngejelasin di kolom komentar. Jadi gimana ya? Nggak ngejelasin di caption gitu, gimana ya? Gue nggak tahu ya udah dijelasin di kolom komentar apa enggak ya. Tapi kan angka lebih baiknya kalau dijelasinnya tuh kayak dibikin update di di caption postingan Instagramnya gitu. Abis itu kan kita kan nggak tahu ya kronologinya yang sebenarnya gimana, karena
Di captionnya aja nggak ngejelasin. Terus si rider moge-nya juga kagak ngejelasin juga gitu, nggak bikin klarifikasi. Kan kacau gua klasifikasi, coba nggak bikin klarifikasi gitu yang menjelaskan masalah itu. Nah, temen-temennya malah nyuruh gua masih Boda Passion bilangnya kalian main IG dulu, cari tahu dulu gitu sebelum main IG. Gimana captionnya aja kagak ngejelasin, mau cari jawabannya di kolom komentar 1500-an gitu loh. 1500-an komentar terakhir gue lihat ya, nggak tahu ada sekarang gimana. Setelah itu ada satu postingan lagi, ini belum yang oke nih, salah satu postingan yang kayak mengklarifikasi masalahnya, yang dia ribut sama mobil, pengendara moge ribut sama mobil yang drag race. Driver mobilnya ngaku salah karena drag race gitu. Oke. Terus captionnya ini menjelaskan nih, kebetulan nih, tapi menjelaskannya tuh kayak udah selesai, intinya gini sih, gua nggak hafal kata-katanya, kayak masalahnya udah selesai, kita bakal masalah udah selesai, nggak bakal lanjutin lagi. Terus ada di bawahnya gitu, ada tulisan intinya kita menghormati sesama pengguna jalan gitu, saling menghargai gitu, pret gitu. Dan akhirnya ada story Instagram yang kayak gini. Kan gimana ya, kan itu kan artinya kan ya Tuhan gitu, dia bilang ya saling menghargai pengguna jalan lain gitu. Tapi dia nge-drag race, di Senayan City, jalanan perkotaan, nutupin jalan, macet, terus bikin tujuan orang lain terhambat gitu. Udah gitu orang ngekritik kayak gitu dan masih nggak ngerasa salah gitu. Sampai sekarang juga tuh orang nggak bikin klarifikasi, nggak ngejelasin apa-apa nih, tong serem juga. Nggak bikin klarifikasi, nggak menjelaskan gitu. Nah kan bingung gitu kan. Kalau emang yang teman-temannya mereka bilang ini benar gitu, kenapa nggak si rider moge-nya ini ngejelasin sendiri gitu? Kenapa harus temennya gitu yang klarifikasi gitu? Makasih. Kan cemen gitu loh. Gua kan ada ya yang kayak ngebalesin komentar mereka gitu loh, karena nonsens aja gitu loh. Kita nangkepnya begini, mereka ngejelasinnya gitu. Oke deh, lu kalau ngurusin masalah nggak masalah deh, tapi masalahnya tuh dia tuh nggak ngurusin masalah gitu. Terus kan gue tanya kenapa nggak baik-baik aja gitu ngurusin masalahnya gitu. Terus dia bilang bukan urusan saya gitu. Tai, kita kan nggak tahu gitu loh. Kita kan nggak tahu masalahnya kayak gimana yang sebenarnya. Kalau menurut lu tuh benar, ya udah jelasin secara baik-baik gitu loh, kayak mohon maaf gitu, jangan ceritanya tidak seperti itu, harusnya seperti ini gitu. Oke, terus dimohon pengertiannya. Kan gitu loh cara meluruskan sebuah masalah gitu. Bukannya orang nggak tahu terus dihujat gitu. Kan jadi ketahuan kualitas berpikirnya gimana gitu. Dia malah bilang kualitas berpikir gue kayak gitulah, dia sendiri gak bisa mikir kayak gitu. Kecuali kalau captionnya tuh sudah menjelaskan. Captionnya aja kagak menjelaskan gitu. Ya gimana gitu. Kan minta dihujat gitu. Ya terang aja orang-orang kagak setuju sama lu, mau lu udah ngejelasin gitu. Karena dari awal aja lu tuh kagak respect ke orang lain yang emang nggak tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya kejadiannya gimana. Gue juga nangkepnya tuh kalau nonton dari postingannya ya gitu. Tahunya juga dia waduh, kenapa batu gue? Dia ngegeber pengendara mobil karena kita pikir jalannya dihalangin, kita mikirnya gitu semua gitu. Nah kan kalau lu tahu lu bisa jelasin kan, gak usah dihujat orang-orangnya. Itu gue masih tanya baik-baik tuh sebenarnya tuh. Ini kenapa lu nggak jelasin aja gitu dari awal gitu. Nggak bisa baik-baik gitu loh, nggak bisa diajak kooperatif. Gue dari awal tuh masih, dia dari awal juga udah ngomongnya udah nggak benar gitu. Gue masih baik-baik gitu.
gue masih berusaha baik-baik gitu, walaupun sebenarnya udah kesel. Masa itu temen-temennya tuh ngebela si rider mogenya gitu, padahal udah kelihatan banget salah banget. Itu juga kalau gue lihat dari videonya ya, itu bener-bener gue lihat dari videonya, kita ngeliat dari videonya ya, udah 3 kali gue ngomong, itu tuh nggak ada plat nomor spion teh, yang satu nggak ada. Terus malam-malam tutup jalan gitu, itu juga nggak tahu itu malam apa subuh tuh. Gue nggak tahu bener itu malam apa subuh gitu, cuma kan ya ganggu gitu loh. Kalau misalkan subuh tuh nggak ada akhlak gitu, emang udah dari awal nggak ada akhlak, tutupin jalan, drag race, bikin tujuan orang lain terhambat gitu, dan masih ada yang ngebela gitu. Dibilang itu semua orang seneng tuh, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang kesel gitu jalannya dihalangin, tuh semua orang seneng gitu. Ya goblok gitu loh, nggak ada akhlaknya sama sekali gitu. Jadi tunggu sorry, nggak ada akhlaknya gitu loh. Jadi apa ya, aduh, jadi nunggu ada orang yang baru protes kalau tuh baru lu minggir gitu, goblok gitu loh. Astaga naga. Gue kan chatting sama Broron ya, Broron DM itu di IG gue chatting tuh yang masalah yang Muge itu loh, Muge drag race itu kita apa ya astaga, itu tuh kita sampai kesel banget gitu loh. Gue juga sama Bodetation tuh juga kesel banget. Masalahnya tuh masalahnya tuh temen-temennya itu loh, selain Mugenya yang masalah, temen-temennya dia juga yang masalah gitu. Masa dibelain, itu dibelainnya tuh kayak orang dodol gitu, kayak bocah gitu loh. Itu luar biasa banget akhlaknya, itu bener-bener ya. Ini kalau orang yang mau marah ke gue boleh deh, silahkan deh. Jadi ini sebenarnya tuh masalah ini tuh bisa bisa menyebar kemana-mana gitu, karena satu akhlak gitu, yang kedua deh rider moge gitu. Udah tahu kan rider moge itu kan ada muncul stigma masyarakat yang membenci moge gitu, gara-gara kelakuannya kayak mereka gitu kan. Jadi kasihan gitu loh rider moge dan mochi yang emang apa ya, tujuan mereka riding tuh emang cuma buat santai gitu kan. Kasihan gitu loh, dicurigain polisi terus gitu. Masa nggak ada yang mikir sih kayak gitu? Apalagi motorcycle enthusiast, motovlogger yang udah senior gitu loh. Kasihan mereka, mau night ride santai, mau sunmori santai aja jadi susah gitu, gara-gara kelakuan bocah senang ngebut itu loh. Apa sih namanya, gue lupa. Bocah senang apa sih itu hashtagnya, gue lupa. Nah itu nggak dipikirin gitu loh. Pantesan aja komentarnya ke gua, ke apa namanya, ke Bodet Nation tuh kayak gitu, gara-gara akhlaknya juga gak ada gitu, nggak mikirin mesono gitu loh. Motovlogger lain gitu yang masih kecil gitu ya, gue masih kecil, menurut gue sih gue masih kecil ya. Subscriber baru 1000-an, lewat dulu aja dah, apa bentar ya. Subscriber baru 1390-an apa 1400 ya, nggak tahu deh. Terus Instagram gue baru 3120-an gitu kalau nggak salah, gue lupa deh. Aduh, iya bener 3120-an. Nah kan, apalagi yang di bawah-bawah gue gitu, bikin ngupload YouTube aja tuh udah susah gitu loh, yang nonton dikit gitu. Instagram juga susah gitu, karena ya insight kita tuh nggak sebanyak influencer moge ini gitu loh. Power kita tuh nggak sebanyak influencer moge ini. Nah, influencer moge ini tuh menurut gue emang influencer moge yang gue sebut ya, yang gue singgung gitu, bukan yang influencer moge yang udah baik-baik gitu. Yang baik-baik mah gue respect banget sih. Gue nggak ada masalah sama rider moge tuh, nggak ada masalah. Tapi gue lebih masalahnya tuh sama rider moge yang apa, yang oknum, apa istilahnya gue nggak tahu deh, yang senang kencang itu loh. Tuh drill nggak ada akhlak gitu. Masa apa ya, nggak mikirin loh. Bisa jadi night ride di mana-mana tuh bisa di-ban ya. Night ride sunmori di mana-mana bisa di-ban gitu, gara-gara orang macam mereka nutupin jalan di sensi kan, goblok gitu loh. Gue nggak bohong, gue doyan banget night ride, gue doyan sunmori kalau pas di Jakarta ya. Kalau di Cikarang gue jarang banget, cuma seminggu sekali sunmori gitu.
udah. Atau nggak ya riding apa itu kota-kota, atau nggak riding sore kayak gini aja gitu. Nah itu problemnya, nah itu tolonglah kalian tuh yang nutupin jalan ini loh. Kita tuh permasalahannya ya, lu mau drag race bodoh deh, gue juga pernah drag race gitu loh, tapi drag race gue tuh nggak nutupin jalan. Ya nih, kalian mau tahu gue drag race nya di mana? Di ini nih apa? Cari video gue nih di sini nih, Daily Vlog 3 namanya. Gue riding, gue nggak nutup jalan, gue bukan start dari 0 ke berapa, enggak gitu. Kita kecepatan 40 apa 50-an gitu, 50-an terus baru ke 100. Kita dari 50-an, kita dari 50-an ke 100 gitu. Ya emang drag race itu juga nggak dibenerin gitu. Tapi kalau lu udah nyampe, ini drag race sendiri lagi. Maksudnya drag race sama teman-teman lu atau siapa lah gitu. Drag race itu bukan nutupin jalan, nggak membahayakan gitu. Di jalan sepi, di jalan nggak kepake gitu loh. Ada di rumah gua tuh, itu bener-bener sepi, jalannya nggak kepake, jalan publik gitu. Ya itu kayaknya sih nggak masalah gitu kalau lu mau alternatif sirkuit gitu, asalkan bukan di jalan raya juga, di sensi ada e-tilang gitu. Itu kan nggak mikir gitu loh. Ini gua asli bener-bener ngomong aja kayak gini nih, udah kesel. Ini kita image kita yang motovlogger ini, yang image kita yang motovlogger, motorcycle enthusiast, yang udah senior gitu, ataupun yang masih muda yang di jalan yang benar gitu. Ya itu kan jadi jelek gitu image-nya. Jangan bikin image rider motor tuh tambah buruk lagi. Image rider motor khususnya motovlogger, moge gitu, itu jadi jelek. Jangan pernah gitu loh. Jangan sampai merusak nama kita gitu. Masalahnya teh lu yang kena, kita semua juga kena gitu. Dan lagi nih teman-temannya nih yang gobloknya luar biasa gitu. Ya jangan gitu dong, tolong gitu loh. Kita tuh menyuarakan pendapat kita karena kita tuh kesal gitu loh. Lu tuh udah nutupin jalan, temen lu ini yang rider mau gini tuh udah nutupin jalan. Kenapa lagi? Udah nutupin jalan, bikin macet. Wah, nutupin jalan, bikin macet, bikin waktu orang lain terhambat gitu. Ya, kalau udah ngerugiin orang lain ya kita pantas lah mengkritik lu gitu loh. Kan gimana ya? Kita tuh juga ada kesel gitu karena ya ampun kelakuan kalian itu loh. Astaga naga. Gue tuh bukan sirik ya. Ini gue bikin konten itu bukan sirik, tapi ya akhlaknya tolong gitu loh. Masalahnya kalian tuh merugikan orang lain. Masalahnya bukan merugikan orang yang jalannya kalian halangin buat drag race gitu, meruginya tuh rider semua gitu loh. Ya itu kayak orang-orang gue sebut tadi, motorcycle enthusiast, motovlogger, rider biasa gitu loh, yang emang cuma doyan sunmori, doyan night ride gitu, yang emang bener gitu, jadi tercoreng namanya gara-gara rider mau kayak gini gitu. Makanya gitu, ya gue menyuarakan pendapat ya dengan power gue seadanya gitu. Gue soalnya udah kesel gitu loh, tolong gitu. Pokoknya kalian kalau bertindak sesuatu tuh jangan pernah merugikan orang lain gitu. Jangan sampai merugikan orang lain ya. Kalau sampai merugikan orang lain ya lu tinggal minta maaf gitu loh. Jangan diem sampai sekarang gitu loh. Diem sampai sekarang terus malah temen yang klarifikasi kan goblok gitu loh. Apaan itu? Cara bermain sosmed macam apa itu gitu. Udah kalau gue salah ya gue akuin gitu. Ya gue sih ya intinya ya jangan merugikan orang lain deh gitu deh. Kasihan orang-orang. Masalahnya tuh satu pihak yang berbuat, semuanya bisa kena gitu. Ini aja yang bilang santai aja, itu mah cuma masalah kecil ya goblok gitu lah. Masalahnya teh gue bilang itu masalah kecil. Tadi yang gue bilang dari tadi yang gue bilang itu semua tuh itu dampaknya. Itu adalah kemungkinan dampaknya yang akan terjadi gitu. Kemungkinan, gue bisa bilang kemungkinan bukan pasti ya, karena tiap kasus tuh beda-beda juga gitu. Tapi ya tolong dong, tolong. Itu aja deh yang mau gue omongin deh. Inti dari masalahnya itu ya itu gitu loh. Kalian bisa merugikan orang lain juga gitu. Bukan hanya orang-orang yang kalian halangin di drag race, tapi motovlogger senior gitu, motorcycle enthusiast, orang-orang yang emang
dengan motoran yang santuy gitu bisa dirugikan gitu. Dirugikannya dengan apa gitu ya, bukan dirugikan dalam apa ya, dalam kehidupan normal gitu, tapi kan dalam apa, dalam dunia permotoran gitu loh, kita jadi jelek image ya. Jadi ya tolonglah, kalau emang lu salah ya ngaku aja salah gitu, jangan malah jadi anti kritik gitu. Jadi ya mungkin itu aja dari gue ya. Safety riding ya lu tau lah safety kayak gimana ya, masa gue mesti jelasin sih. Kalau udah ngendarain motor kan udah 17 tahun gitu, lebih bisa jadi ya, minimal juga 17 tahun lebih gitu, pasti ngerti lah gitu. Safety riding, utamakan keselamatan, peduli dengan orang lain, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's way down heavy on me, and it's not okay. Can you help a nigga out and just stop this? Please?